Halo, apa kabar saudaraku yang kasih Tuhan? Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan kepada saudaraku yang kasih Tuhan yang menyaksikan renungan mingguan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang pengkhianat. Pengkhianat, kita coba mengerti tentang makna pengkhianat. Kita buka di dalam Amsal 11 ayat yang ketiga. Amsal 11 ayat yang ketiga berkata demikian, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amin. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Ada dua kontradiksi perbandingan antara orang yang jujur dan punya ketulusan dibandingkan dengan pengkhianat yang punya sifat curang. Nah, ini adalah musuh yang sulit sekali. Saya katakan sulit karena pengkhianat itu berasal dari orang dekat kita yang baik sebelumnya. Jadi kata pengkhianat itu menunjukkan orang yang mengingkari sebuah perjanjian. Orang yang mengingkari sebuah persahabatan yang sebelumnya berjalan dengan baik. Ada di dalam Alkitab beberapa orang yang sebagai pengkhianat, seperti Yudas itu terkenal ya, dan disebutkan sebagai pengkhianat. Dia adalah masuk dalam lingkaran, kalau di dalam persahabatan itu ada lingkaran satu, ring satu, adalah orang-orang yang dekat sekali. Tadi saya katakan bahwa seorang pengkhianat itu adalah sulit sekali kita bisa menebak orang itu, karena awalnya dia adalah orang yang baik, orang yang kenal dengan kita, orang yang dekat dengan kita. Tetapi siapa yang tahu kalau hatinya penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kecurangan yang akan dinyatakan tepat pada waktunya menurut perkiraan dia. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar apakah kita menjadi orang yang jujur yang dipimpin oleh ketulusan. Ya, ataukah kita menjadi seorang pengkhianat, baik mengkhianati orang-orang dekat kita atau kita mengkhianati Tuhan. Yang di dalam hati orang pengkhianat itu, Amsal 11 mencatat, ayat yang ketiga berkata bahwa orang pengkhianat itu dirusak oleh kecurangannya. Nah, kata kecurangan ini menunjukkan arti yang luas. Bisa juga karena kemurkaan, bisa juga karena nafsunya, bisa juga karena kerakusan, keserakahannya, atau ketidakpuasan dia terhadap orang-orang yang tadinya akrab dengan kita. Sehingga dia bermaksud untuk menggulingkan, bermaksud untuk mencelakai, merugikan. Tetapi dibalik semuanya itu, orang pengkhianat ini akan mengambil keuntungan dari kerusakan yang dia buat. Betapa sulitnya kita memahami orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi firman Tuhan ini memberikan satu peringatan kepada kita untuk kita waspada terhadap orang-orang dekat kita. Ya, bisa jadi orang yang kita anggap baik itu kemudian mengkhianati kita. Begitu pula dengan Daud, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, Daud juga mempunyai beberapa orang yang dia katakan sebagai pengkhianat karena orang itu kemudian berbelok, ya, artinya kemudian berpihak kepada musuh yang tadinya dekat dengan Daud, tapi kemudian dia meninggalkan Daud. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi bagi kita, hendaklah kita mengambil keputusan lebih baik kita dipimpin oleh ketulusan, bukan oleh kecurangan. Dan kita menjadi orang yang jujur, itu jauh lebih berharga, sekalipun secara materi mungkin kita tidak lebih baik daripada orang yang pengkhianat atau orang yang memiliki kecurangan. Tetapi itu adalah menyangkut harkat dan martabat orang-orang yang baik di mata Tuhan, ya, punya martabat yang baik dan sangat disukai Allah, juga disukai oleh manusia, karena kita bukan tergolong seorang pengkhianat yang punya kecurangan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Saya kira itu saudaraku yang kasih Tuhan, tetap semangat, jadilah orang baik, orang yang dipimpin oleh ketulusan, dan Tuhan pasti memberkati kita. Amin.